Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Kali ini kita akan mereview sebuah receiver yaitu Satstar S6 HD. Di pasaran saat sekarang ini kisaran harganya itu berada di angka 1 jutaan. Banyak berbagai macam fitur yang dimilikinya. Fitur-fiturnya dapat dilihat di bagian belakang sini. Sudah mendukung AVS Plus, untuk resolusinya adalah mendukung untuk Full HD. Informasinya, receiver ini juga mendukung untuk multi-stream. Untuk memastikan nanti akan kita cobakan secara langsung. Dan ini juga merupakan berbagai macam fitur yang ada pada receiver ini. Sudah mendukung IPTV juga dan sudah mendukung GPRS. Sepertinya ini adalah untuk koneksi internetnya dengan menggunakan SIM card secara langsung. Nah, untuk kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualan seperti yang terlihat, seperti biasa kita mendapatkan buku petunjuk ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Kita juga mendapatkan kabel HDMI dan juga kabel RCA, dan ini tidak lazim ya, biasanya hanya salah satu saja, kabel HDMI atau kabel RCA saja. Namun di sini kita mendapatkan untuk kedua-duanya. Bagi teman-teman yang menggunakan televisi tabung bisa dengan menggunakan kabel RCA ini. Kemudian bagi yang menggunakan televisi LED dan sejenisnya atau yang sudah memiliki port HDMI pada televisinya, kabel HDMI-nya sudah disediakan walaupun bukan merupakan kabel HDMI berkualitas baik. Adaptor sudah merupakan standar colokan di Indonesia, EU plug ya. Dimana di sini untuk outputnya adalah 12 volt 1,5 ampere. Ini banyak tersedia sih di pasaran jika rusak. Untuk remote controlnya sendiri bentuknya adalah seperti ini, di mana untuk remote control ini tidak mendukung untuk infrared learning function. Jadi hanya bisa dipakai untuk mengontrol receivernya saja, tidak bisa dipakai juga untuk mengontrol televisi kita. Untuk tombol-tombolnya pada saat saya tekan, sensasinya sama persis seperti yang saya dapatkan pada saat menggunakan GT Media V7 HD. Jadi walaupun desainnya sama seperti dengan receiver rekomendasi, receiver murahan yang banyak beredar di Indonesia di bawah harga 300 ribuan atau mungkin di bawah 400 ribu, namun untuk tombol-tombolnya sendiri yang ini jauh lebih enak, jauh lebih empuk ya, sama seperti pada GT Media V7 HD yang saya katakan tadi. Kemudian untuk baterainya menggunakan 2 buah baterai AAA. Nah, jadi inilah receivernya. Sebenarnya untuk receivernya ini tidak terlalu besar, ini juga cukup berbobot ya, berasa jika dibandingkan dengan receiver-receiver yang ya mungkin yang harganya sedikit lebih murah dibandingkan dengan yang ini. Nah, untuk dari segi quality build up, housingnya ini terbuat dari besi full plat semuanya, sangat bagus sekali. Jadi secara quality build up ya bagus ini. Kemudian ventilasi udara juga terdapat pada sisi bagian atas, di bagian sisi kanan dan sisi bagian kiri juga terdapat ventilasi udara. Berikut pada sisi bagian bawahnya juga sama. Di posisi bagian bawah ini juga terdapat pad yang terbuat dari karet sehingga tidak gampang bergeser pada saat kita taruh di atas meja. Lalu kita lihat front panelnya. Nah, salah satu yang saya suka dari sini ini adalah di mana ini sudah dilengkapi dengan tombol, komplit tombol-tombolnya ya. Ada tombol untuk menu, kemudian untuk volume juga ada, channel up, channel, semuanya ada ya, komplit semuanya. Jadi kalaupun remote controlnya rusak, masih tetap bisa kita kendalikan dengan menggunakan tombol-tombol yang sudah tersedia ini. Pada LED display-nya ini bagian ini ya, yang saya tunjuk ini adalah LED display-nya, kemudian ini ada port USB juga satu, warnanya itu adalah hitam glossy. Tampilannya sih terkesan premium, tapi cepat kotor pastinya. Lalu pada sisi bagian belakangnya, pertama kali yang saya lihat itu adalah antena ini. Saya pikir ini adalah antena dongle-nya, untuk WiFi dongle-nya yang bisa dicopot. Tapi ternyata bukan, ini adalah penerima sinyal SIM card yang kita pakai. Jadi ini bisa untuk koneksi internetnya, bisa kita colokkan, kita masukkan SIM card langsung ke sini. Tapi saya nggak tahu nih apakah sudah mendukung 4G, 3G atau mungkin masih GPRS, saya nggak tahu. Nanti mungkin bisa kita cobakan ya. Lalu ini juga sudah terdapat tombol on off-nya, kemudian di sini adaptor 12 volt untuk portnya ada, port RCA juga ada. Lalu di sini juga ada HDMI out-nya untuk ke televisi. Lalu ini ada port USB. Port USB-nya berarti kita mendapatkan sebanyak 2 buah, satu di bagian belakang, satu di bagian depan, dan terakhir adalah LNB in-nya. Ada yang mengatakan bahwasanya receiver ini nggak worth it untuk dibeli dikarenakan fitur yang dimilikinya itu nggak sebanding dengan harga yang kita bayarkan. Baik, kita akan coba lihat kelebihan dan kelemahan atau kekurangan dari receiver ini. Apakah ini worth it untuk dibeli atau tidak?
Boot logo bernuansa Star Wars. Untuk booting membutuhkan waktu selama 13,6 detik saja sampai dengan audio dan video terbuka. Untuk tampilan user interface hampir sama dengan semua receiver, simpel dan mudah dalam penggunaan. Untuk channel dapat diurutkan berdasarkan abjad. Namun sayang untuk informasi kekuatan dan kualitas sinyal hanya dalam bentuk bar saja, tidak ada persentasenya. Untuk memudahkan menentukan acara yang ingin ditonton, terdapat fitur APG, tersedia maksimal untuk 7 hari ke depan. Perpindahan channel lancar baik untuk channel FTA maupun yang bukan. Terdapat blank screen saat perpindahan antar channel tersebut. Terdapat 16 pilihan kelompok favorit yang dapat di-rename sesuai dengan keinginan pengguna. Berikut tampilan menu pada receiver ini. Untuk urusan audio, SatStar S6 HD mendukung AC3 atau Dolby Audio dan bahkan Enhanced AC3 atau disebut juga dengan Dolby Digital Plus. Dengan kualitas suara seperti ini, jika dihubungkan dengan sound processing yang mendukung, tentu saja akan menciptakan suasana seperti membawa bioskop ke rumah kita. Sangat menyenangkan di saat kita menonton acara favorit, terdapat subtitle dengan bahasa yang kita mengerti. Dengan fitur subtitle pada receiver ini, memungkinkan kita untuk memilih subtitle yang tersedia pada channel yang mendukung sesuai keinginan kita. Tidak hanya subtitle, receiver ini juga mendukung fitur multilingual. Cukup dengan menekan tombol audio, lalu pilih bahasa yang diinginkan. Untuk koneksi ke internet sangat lengkap, bisa dilakukan dengan menggunakan Wi-Fi dongle, 3G, 4G modem, LAN adapter, atau dengan memasukkan SIM card ke slot yang sudah tersedia. Terdapat slot SIM card pada bagian belakang receiver ini. Inilah daftar device yang kompatibel untuk Wi-Fi dongle, 3G modem, dan USB Ethernet adapter pada SatStar S6 HD. Untuk SIM card hanya mendukung provider yang masih mendukung jaringan GPRS saja, tidak mendukung jaringan 3G, 4G, dan yang lebih tinggi. Pada video ini saya menggunakan kartu Telkomsel. IKS cukup berjalan lancar walaupun dengan menggunakan internet pada jaringan GPRS. Namun beberapa aplikasi tidak dapat untuk dibuka, ditandai dengan berwarna abu-abu. Protokol CC-Cam berjalan dengan baik, meskipun diaktifkan secara bersamaan dengan server SatStar. Untuk BIS-Key dan PowerView belum auto-roll, jadi harus diinputkan secara manual. Namun beruntungnya, beberapa key PowerView sudah ada secara default. Viral sekelompok pemuda di Aceh bangunkan. Bagi yang suka menonton konten YouTube, receiver ini mendukung aplikasi YouTube dengan resolusi maksimal Full HD. Dengan bandwidth 20 Mbps, baik resolusi normal maupun HD, buffering masih sering terjadi. Sementara untuk IPTV, terdapat beberapa aplikasi yang tersedia. Jika ingin mengimpor file IPTV dengan format M3U, dapat dilakukan dengan memilih Customize. Ingat, nama filenya adalah custom_URL. Tuner DVB-S2 SatStar S6 HD ini cukup sensitif, namun sayangnya tidak mendukung T2MI, multistream, HEVC, kodek 422, dan DLNA. Namun mendukung format AVS Plus, seperti yang terdapat pada channel-channel di satelit Cinasat 6B dan Cinasat 6C. Fitur media player yang tersedia berfungsi untuk memutar musik, melihat foto, dan memainkan video dengan resolusi maksimal 1080p Full HD. Nah, bagi yang mencari receiver dengan mendukung TS Record untuk dijadikan sebagai file analisa suatu transponder, maka ini cocok untuk dijadikan sebagai salah satu pilihan. Tidak semua receiver memiliki fitur ini. SatStar S6 HD juga memiliki fitur Sat Finder, fitur yang tidaklah penting karena jarang sekali digunakan dan tidak efektif. Jika tidak sempat menonton tayangan favorit, tidak perlu khawatir, karena terdapat fitur record yang dapat merekam tayangan tersebut lalu disimpan ke hard disk ataupun flash disk. Selain itu juga terdapat fitur time shift yang berguna sekali untuk mempause acara untuk sementara waktu, sehingga kita tidak kehilangan momen pada tayangan yang sedang kita tonton. Key value atau nilai jual receiver ini adalah dapat digunakan untuk menyaksikan saluran Astro. Akan tetapi sampai saat video ini rilis, hal itu tidak bisa. Sekali lagi, receiver ini tidak bisa digunakan untuk menyaksikan saluran Astro tersebut dan belum ada kabar kepastiannya sampai kapan. SatStar S6 HD saat ini hanya bisa digunakan untuk satelit pada orbital 108,2 asbak dan 88 di 2H. Untuk orbital 88 ini sangatlah tidak lancar. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah 8,9 watt.
kebutuhan daya listrik umum yang terpakai pada receiver kebanyakan. Posisi ventilasi yang didesain dengan baik terdapat pada sisi bagian atas, bawah, samping kiri, kanan, dan ruang box tidak terlalu kecil, menjadikan sirkulasi pembuangan udara panas dari dalam receiver ini cukup lancar pada suhu ruangan 27,4 derajat Celcius. Setelah dinyalakan selama kurang lebih 2 jam, temperatur receiver ini terpantau di angka 42,6 derajat Celcius saja. Cukup adem dengan tidak menggunakan cooling pad sama sekali. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Dengan harga jual 1 juta atau mungkin saja lebih, tidak mendukung T2MI, multistream, dan HEVC, di mana fitur tersebut adalah fitur dasar yang ada dimiliki oleh receiver di harga 300 ribuan, serta tidak dapat digunakan untuk menyaksikan saluran Astro, tidak mendukung auto roll biscuit dan powerful. Kami menilai SatStar S6 HD ini overpriced atau terlalu mahal. Sementara fiturnya biasa-biasa saja, seperti pada receiver murahan. Namun jika teman-teman mencari receiver yang mendukung slot SIM card dengan jaringan GPRS, Wi-Fi dongle, 3G modem, dan LAN adapter, maka ini adalah pilihan yang pas. Baik, demikianlah video review ini. Semoga saja bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.